Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai program linear. Program linear kita bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, model matematika dari suatu masalah program linear. Sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nilai optimum fungsi tujuan fx, y atau kadang disimbolkan dengan z sama dengan ax plus by dapat ditentukan dengan metode grafik, baik dengan metode uji titik sudut maupun metode garis ledik. Pada pertemuan ini, kita akan belajar menggunakan metode uji titik sudut. Menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan dengan metode uji titik sudut dapat dikerjakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama, lukis daerah penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linear. Dilanjutkan dengan tentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaian. Kemudian hitung nilai fungsi tujuannya untuk masing-masing titik sudut. Setelah itu kita cari nilai optimum, dicari dengan membandingkan nilai-nilai pada langkah C. Oke, mari kita simak contoh berikut ini. Sebuah toko bunga menjual dua macam rangkaian bunga. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir, sedangkan rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing adalah 200 tangkai dan 100 tangkai. Rangkaian 1 dijual seharga 200.000 dan rangkaian 2 dijual seharga 100.000 per rangkaian. Agar penghasilan dari toko tersebut maksimum, berapa banyak rangkaian bunga 1 dan 2 yang harus dijual. Nah, di sini pada contoh di sini kita mempunyai masalah program linear. Jadi langkah yang pertama sebelum melukiskan daerah penyelesaian adalah kita harus menyusun model matematika. Caranya seperti kemarin, sebelum kita menyusun model matematika, alangkah lebih mudahnya kalau kita membuat tabel bantu terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan dulu. Dimisalkan X dan Y, mana yang X dan mana yang Y. Nah, ternyata yang X itu bukan yang bunga mawar atau bunga anyelir, tapi yang X adalah rangkaian 1 dan Y adalah rangkaian 2. Bagaimana sih cara menentukan itu yang X atau dan Y? Cara yang mudah adalah ketika ada harganya, kita mencari berapa sih harganya yang maksimal, kita bandingkan harga yang satu dengan yang lainnya, berarti itulah yang dimisalkan. Karena di sini yang ada harganya adalah rangkaian 1 dan rangkaian 2, maka yang dimisalkan X adalah banyak rangkaian bunga 1 yang dijual dan Y adalah banyak rangkaian bunga 2 yang dijual. Nah, setelah kita tahu mana yang disimbolkan X dan mana yang disimbolkan Y, sekarang kita buat tabel bantu, yaitu bunga mawar, bunga anyelir, dan harga jual. Masing-masing informasi yang ada pada masalah program linear kita masukkan ke dalam tabel bantu. Setelah itu kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan tadi ya bisa disimbolkan dengan Z atau fx, y. Di situ saya tuliskan semuanya untuk memudah kalian, sama dengan 200x plus 100.000 Y. Kemudian kendala yang pertama. Nah, kendala yang pertama berarti ada di bunga mawar. Di sini kata-katanya adalah persediaan bunga mawar 200 tangkai. Artinya apa? Bisakah kita merangkai bunga mawar lebih dari 200? Karena tidak bisa, tapi kita maksimal hanya di 200. Tidak boleh lebih dari 200 karena kita hanya punya 200. Artinya bisa merangkai bunga mawar itu kurang dari 200. Sehingga kendalanya yang pertama adalah 10x tambah 20y kurang dari sama dengan 200. Hal yang serupa juga pada bunga anyelir. Kita hanya punya persediaan 100, artinya kita tidak bisa merangkai bunga anyelir lebih dari 100, tapi kita harus kurang dari 100. Jadi 15x plus 5y kurang dari sama dengan 100. Jangan lupa dilanjutkan dengan syarat non negatif, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Setelah kita menyusun model matematika, next kita lanjutkan langkah 2, yaitu menggambar daerah selesai dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang terdapat pada permasalahan tersebut. Nah, di sini berarti kita perlu menggambar garis dari 10x plus 20y sama dengan 200.
Untuk memudahnya adalah kita pakai tabel bantu lagi, yaitu di situ ada tabel X dan ada Y. Nah, di situ X 0 dari mana? Misalkan kita X-nya 0, berarti langkah lebih mudahnya kalau X-nya 0, berarti X-nya 0, sisanya tinggal apa? 20Y sama dengan 200. Berarti Y-nya sama dengan 200 dibagi 20 sama dengan 10. Nah, kalau tadi X-nya kita misalkan 0, sekarang kita coba yang di Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, ternyata kita dapat 10x sama dengan 200, sehingga x-nya sama dengan 20. Jadi dari garis 10x plus 20y sama dengan 200, kita punya dua titik tadi, yaitu titik yang pertama adalah 0,10 dan titik yang kedua adalah 20,0. Dari kedua titik itu bisa kita tepat tarik satu garis. Nah, garis tersebut adalah garis dari 10x plus 20y sama dengan 200. Sudah, sekarang kalau sudah dapat garis satu, kita lanjutkan yang kedua, yaitu 15x tambah 5y sama dengan 100. Caranya sama, kita cari yang x-nya sama dengan 0 dulu. Kalau x-nya 0, berarti kita punya 5y sama dengan 100, sehingga y sama dengan 100 dibagi 5, ya kan? Sama dengan 20. Setelah x-nya 0, kita lanjutkan ketika y-nya 0. Ketika y-nya 0, kita punya 15x sama dengan 100, sehingga x-nya sama dengan 100 per 15. Tepat, dari kedua titik tersebut, kita gambarkan pada koordinat kartesius, yaitu titiknya tadi kita punya 0,20 dan 100 per 15,0. Dari dua titik tepat terbentuk suatu garis. Garisnya adalah 15x plus 5y sama dengan 100. Nah, setelah kita menggambar garis-garisnya, kita lanjutkan dengan menentukan daerah selesainya. Ingat, di situ 10x plus 20y kurang dari sama dengan 200. Kurang dari misalkan saya pilih titik ujinya adalah di 0,0, berarti kan 10 kali 0 ditambah 20 kali 0, berarti kan 0 tambah 0. 0 kurang dari 200, benar apa salah? 0 kurang dari 200 itu benar. Kalau benar, artinya di titik 0,0 itulah merupakan salah satu titik penyelesaiannya. Nah, oke. Berarti yang dari garis 10x plus 2y yang ke atas itu bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga diarsir. Langkah yang kedua sama, 15x plus 5y kurang dari sama dengan 100. Nah, kita titik uji di 0,0. Kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti 0 tambah 0 kan 0. 0 kurang dari 100. 0 kurang dari 100. Benar apa salah? Benar. Berarti 0 merupakan daerah penyelesaian dari 15x plus 5y kurang dari sama dengan 100. Sehingga nanti garis yang menjauhi dari 0,0, daerah yang menjauhi dari 0,0 dari garis itu, yaitu di atasnya, itu bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga kita arsir. Lupa di situ ada syarat x lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk yang x-nya negatif itu bukan penyelesaiannya, diarsir. Dari y arsir ke kiri ya. Kemudian dari sumbu y arsir ke kiri. Kemudian y-nya lebih dari 0. Artinya kalau y-nya negatif itu tidak boleh. Nah, setelah diarsir semuanya, ternyata kita menemukan daerah himpunan selesaiannya. Oke, yang kita beri simbol DP di situ ya. Mari kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik pojok dari daerah selesainya. Nah, tadi DP-nya itu kan daerah penyelesaiannya. Kita tentukan titik-titik pojoknya. Di situ ada 4 titik pojok. Yang di sini kita beri nama titik O, A, B, C. Titik O terletak pada koordinat 0,0. Kemudian titik A terletak pada koordinat 0,10, ya kan? Karena titik koordinat pada X-nya adalah 0 dan pada Y-nya adalah 10, berarti 0,10. Kemudian ada titik B. Nah, titik B di sini merupakan titik potong dari garis 10x plus 20y sama dengan 200 dan 15x plus 5y sama dengan 100. Caranya dengan kita cari titik potongnya, yaitu dari kedua persamaan tersebut kita eliminasi. Nah, setelah kita eliminasi, ternyata kita dapatkan titiknya adalah 4,8. Kemudian titik C-nya adalah 100 per 15,0. Setelah kita menentukan titik-titik pojoknya, kemudian kita juga sudah tahu koordinatnya,
Kita lanjutkan dengan mensubstitusikan titik-titik pojok tersebut pada fungsi tujuan. Nah, kita substitusikan, yaitu tadi fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 200.000 x tambah 100.000 y. Contohnya di sini saya pilih titik A. Misalkan titik A adalah 0,10. Berarti artinya nanti 200.000 dikalikan 0 ditambah 100.000 kali 10. Ternyata dapatnya adalah 1 juta. Hal yang serupa kalian hitung untuk di titik 0, titik B, dan titik C. Nah, setelah itu sudah dapat semua nilai fungsi tujuannya, kita lanjutkan dengan langkah yang kelima, yaitu membandingkan nilai dari fungsi tujuan. Karena di situ tadi pertanyaannya adalah kita mencari agar pendapatannya itu maksimal, berarti kita cari nilai fungsi tujuan yang maksimal. Ternyata nilai maksimal adalah 1.600.000 dicapai di titik B, yaitu pada koordinat 4,8. Nah, jadi kita kembalikan ke soal, kita jawab soal tadi. Jadi, toko bunga tersebut akan mendapatkan penghasilan maksimum sebesar Rp1.600.000 jika menjual 4 rangkaian bunga 1 dan 8 rangkaian bunga 2. Oke, terima kasih. Berikut adalah penjelasan mengenai program linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.